Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Diserang Makhluk Gaib Kiriman Dukun Cabul. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah nyata ini pernah dialami oleh saudara tercintaku. Sekitar tahun 2012 lalu, beberapa tahun setelah tragedi pembunuhan dan perampokan yang terjadi pada keluarga calon istri Rian. Setelah kejadian itu, Rian dibawa pulang ke desanya, dan setelah keadaannya mulai normal dan membaik, Rian kembali merantau ke luar daerah. Beberapa bulan bekerja di sana semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun keadaan berubah saat Rian menolong seorang perempuan yang hendak diperkosa oleh seorang dukun. Menurut para penduduk di sana, dukun itu adalah dukun ilmu hitam yang sangat kuat. Awal cerita, hari itu Rian sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kecil di tengah desa. "Yan, kau mau ikut melamar kerja gak?" tanya salah satu seorang pemuda. "Kerja apa, Kar? Di mana?" tanya Rian. "Itu loh, di perusahaan kayu," jawab salah seorang teman Rian. "Ijazahku hanya sampai SMA toh," ujar Rian seraya tertawa. "Tenang saja Yan, kalau kau mau, aku akan membantumu. Kebetulan di sana ada pamanku," ujar Toto. "Kalau begitu, aku pun mau melamar kerja di sana toh," sahut Ikar. "Ya sudah, rencanaku memang mau mengajak kalian semua kerja di sana. Gajinya lumayan lah," ujar Toto senang. "Surat lamaran kerjanya gimana toh?" tanya Rian. "Kalian buatlah seadanya, aku jamin pasti diterima deh," ujar Toto. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Rian dan teman-temannya mendapatkan surat panggilan kerja. Sehari sebelum berangkat, Rian menemui gurunya untuk mengambil sesuatu. Pada hari yang sudah ditentukan, Rian pun berangkat bersama teman-temannya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, akhirnya mereka sampai. "Teman-teman, berhubung mes karyawan yang di sekitar perusahaan ini sudah penuh, jadi kita tidur di mes yang ada di luar wilayah perusahaan, sekitar 2 km dari sini. Di sana, dekat dengan pemukiman penduduk," ujar Toto menjelaskan. "Mulai besok kalian sudah mulai bekerja, jadi sekarang kita istirahat dulu. Semuanya sudah disiapkan di sana," ujar Toto sambil mengemudi. Teman-teman Toto termasuk Rian, semuanya mengangguk menyetujui. "Kalian juga gak usah khawatir, karena setiap pagi akan ada bis karyawan yang jemput kita, dan untuk makanan dan minuman semuanya ada," ujar Toto tersenyum. "Tapi ada yang harus kalian ingat, ketika kita sampai di sana nanti, ada sebuah rumah kecil gitu. Jangan pernah ke sana ya, karena menurut warga di sini, rumah itu milik seorang dukun ilmu hitam," ujar Toto mengingatkan. "Tenang aja Tok, gak bakal lah kita ke sana. Lagian kan kita tiap hari kerja," jawab salah seorang teman Toto. "Ya baguslah. Ingat, kita kesini karena pekerjaan, bukan ada maksud yang aneh-aneh ya," ujar Toto lagi. Serempak teman-temannya termasuk Rian mengangguk. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. "Iya yang ini, jadi dalam satu kamar itu 4 orang. Jadi gua, Rian, Wewen, dan Midun tidurnya sekamar ya," ujar Toto. "Dan buat kalian berempat, kamar di sebelah ini masih kosong kok. Kalian bisa di situ, oke?" ujar Toto lagi seraya membukakan pintu kamar untuk teman-temannya. Rian, Wewen, dan Midun pun masuk ke dalam kamar, menaruh tas mereka masing-masing. "Yan, Wen, kita jalan-jalan yuk. Kali aja ada cewek-cewek yang naksir kita," ujar Midun. "Kalian aja lah, gue capek, pengen istirahat," ujar Rian sembari merebahkan tubuhnya.
Lu gimana Wen? Ikut gak? Tanya Midun. Enggak lah, gue istirahat aja. Lu ajakin teman-teman di sebelah aja, pasti mereka mau, ujar Wewen. Ya udah deh, gua ke sebelah dulu, ujar Midun. Yan, ini tempat kok serem ya? Ujar Wewen dari atas tempat tidur. Serem gimana? Tanya Rian sambil main HP. Gak tahu, kayak ada yang perhatiin kita dari tadi, ujar Wewen yang memang paling penakut. Ah, mungkin lu belum mandi kali, makanya diliatin, diperhatiin sama cicak-cicak, kecoa-kecoa, jawab Rian seraya tertawa. Wewen diam. Wen, panggil Rian dari bawah. Saat hening, tidak ada jawaban. Rian mengintip ke atas, tempat tidur Wewen. Ah, udah tidur ternyata, gumam Rian seraya keluar dari kamar, menuju WC yang ada di sebelah kamar Ikar. Malam harinya sekitar pukul 7 malam, Toto baru datang. Nih, gue bawain makanan buat kita, ujar Toto masuk ke dalam kamar. Lama banget lu, udah lapar nih, ujar Midun. Maaf, ucap Toto tersenyum. Mereka berempat makan sambil sesekali bercanda. Pukul 12 malam, Rian terbangun karena ingin buang air kecil. Rian melewati kamar Ikar dan kawan-kawan. Sayup-sayup Rian mendengar suara bisik-bisik. Karena penasaran, Rian kemudian mendekati pintu kamar Ikar, mendengarkan suara-suara itu. Jangan-jangan mereka bawa perempuan kemari, batin Rian seraya menjauhi pintu. Keesokan harinya mereka bersiap-siap berangkat kerja sambil menunggu bis karyawan. Kar, ngapain lu tadi malam bisik-bisik gak jelas? Tanya Rian seraya duduk di sebelah Ikar. Ah, tadi malam? Jam berapa emang Yan? Tanya Ikar dengan raut wajah bingung. Jam 12, pas gue lewat kamar kalian, gue kira kalian bawa perempuan, ujar Rian. Enak aja lo, jam 8 malam gue udah tidur. Gue juga gak bangun jam 12, apalagi bawa perempuan. Salah denger kali lo Yan, ujar Ikar. Nah, itu bisnya udah datang, ujar Toto mengejutkan teman-temannya. 2 bulan berlalu, sudah beberapa kali Rian jalan-jalan ke desa yang dekat dengan mes mereka. Rian pun sudah akrab dengan gadis-gadis di desa itu. Bahkan ada janda muda yang selalu membawakan makanan untuk Rian dan teman-temannya. Tapi ada sebuah rumah kayu yang sangat menarik perhatian Rian. Karena rumah kecil itu setiap hari dan setiap malam selalu didatangi orang-orang yang berbeda, laki-laki maupun perempuan. Tok, itu rumah kok sering didatangi orang-orang. Kenapa Tok? Tanya Rian saat mereka berjalan melewati rumah kecil itu. Itu rumah yang pernah gue ceritain ke kalian. Rumah itu milik dukun saktian. Jangan coba-coba ke sana, bisik Toto. Oh, ucap Rian. Malam itu mereka kedatangan Binoy di mes mereka. Seperti biasa, Binoy atau janda muda selalu membawakan makanan untuk Rian dan teman-temannya. Noy, lama gak kelihatan, kemana aja? Rian nyariin tuh, ujar Ikar seraya tertawa kecil. Rian hanya tersenyum, namun matanya tetap tertuju pada sebuah novel di tangannya. Binoy tersenyum. Ini aku bawakan makanan untuk kalian, ujar Binoy seraya menyerahkan makanan pada Rian. Rian mengambil rantang itu dari tangan Binoy. Terima kasih ya, ujar Rian tersenyum. Dengan wajah memerah, Binoy mengangguk. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya, ucap Binoy tersenyum. Wah, jangan pulang sendirian Noy, ini kan malam Jumat, takutnya hantu pada gentayangan Noy, ujar Ikar menakut-nakuti. Iya, lebih baik kamu tidur di sini saja, sahut Midun. Kalian ini apa-apaan sih? Ujar Rian menatap satu persatu teman-temannya itu. Kalau kamu takut, aku akan mengantarmu pulang, ujar Rian menatap Binoy. Tunggu sebentar, aku ambil baju dulu, ujar Rian sembari masuk ke dalam kamar. Ayo, ujar Rian. Rian berjalan di samping Binoy. Makasih ya Yan, ujar perempuan itu. Untuk apa? Tanya Rian. Mengantar aku, ujar perempuan itu lagi. Oh gak apa-apa kok, aku sekalian mau beli rokok. Yan, aku boleh nanya sesuatu gak? Tanya Binoy. Apa? Kamu sudah punya pacar? Tanya Binoy menatap wajah Rian.
Sesaat Rian menatap wajah Binoy lalu menatap lurus ke depan. Sudah, jawab Rian. Tapi kata teman-temanmu kau belum mempunyai pacar, ujar Binoy. Tahu apa mereka tentang diriku? Jawab Rian seraya tertawa kecil. Apa kau tidak tertarik dengan salah satu perempuan di sini? Tanya Binoy lagi. Entahlah. Aduh, pekik Binoy. Rian segera menoleh. Kenapa? Tanya Rian. Tersandung akar pohon, jawab Binoy meringis. Mari aku bantu, ujar Rian membantu Binoy berdiri. Setelah Binoy berdiri, Rian baru sadar kalau mereka sedang berada di depan rumah kecil kediaman dukun ilmu hitam. Rian menoleh ke arah rumah itu. Nampak seorang lelaki tua sedang mengawasi mereka berdua. Ayo Roy, cepat, ujar Rian menarik tangan perempuan itu. Kau kenapa Yan? Tanya Binoy. Dia memperhatikan kita, lebih tepatnya memperhatikan kamu, bisik Rian. Makanya lain kali jangan memakai pakaian seperti ini, apalagi melewati jalan sepi seperti ini, ujar Rian memberikan sarungnya dan menyelimuti tubuh Binoy. Wajah perempuan itu terlihat senang karena diperhatikan seperti itu oleh Rian. Mereka melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian mereka sampai di depan rumah Binoy. Mampir dulu sebentar Rian, kamu pasti capek, ujar Binoy. Di luar saja, ujar Rian. Di dalam ada orang tua aku Yan, gak apa-apa kok, ucap Binoy. Rian mengikuti masuk ke dalam rumah. Kenapa dikunci? Tanya Rian. Gak apa-apa, kamu mau minum apa Yan? Ujar perempuan itu. Terserah saja, jawab Rian. Sesaat kemudian Binoy kembali lagi membawa segelas kopi. Silakan diminum Yan, ujar Binoy tersenyum seraya duduk di sebelah Rian. Yan, aku tahu tentang kisah masa lalumu itu Yan, ujar Binoy ramah. Tentang apa? Tanya Rian. Tentang kekasihmu yang meninggal setelah dirampok dan diperkosa. Aku turut berduka Yan, ujar Binoy. Saat mendengar ucapan Binoy, Rian menunduk sedih terbayang kekasihnya yang sudah tiada. Kamu harus melupakannya Yan, kamu harus bangkit lagi. Kamu tidak boleh membelenggu dirimu dalam kesedihan yang tiada akhir itu. Masa depan kamu masih panjang Yan, ujar Binoy seraya merangkul Rian. Sudah pernah aku coba, tapi tidak pernah berhasil, jawab Rian pelan. Mungkin kamu membutuhkan seseorang di sampingmu untuk membantu melupakan mantan kekasihmu itu Yan, ujar Binoy memeluk Rian. Maaf, aku harus pulang, ujar Rian melepaskan tangan Binoy. Jangan sok suci kamu Yan, mana mungkin kamu tidak bisa melupakan seorang wanita kalau memang kamu tidak ketagihan dengan permainannya, ujar Binoy menahan Rian keluar. Jangan bicarakan tentang kekasihku lagi, bentak Rian. Ayolah Yan, ucap perempuan itu seraya memegang tangan Rian. Cepat buka pintu ini, atau harus aku buka paksa, bentak Rian. Dengan wajah kesal, Binoy membukakan pintu. Setelah itu Rian bergegas keluar rumah. Di tengah jalan, Rian bertemu dengan lelaki tua yang dilihatnya tadi. Rian bergegas berjalan melewati orang tua itu. Wajahnya seperti tidak senang melihat Rian. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya dia sampai di mes dengan nafas ngos-ngosan karena berlari. Kenapa kau Yan? Tanya teman-temannya yang masih berkumpul di luar rumah. Enggak apa-apa, jawab Rian singkat lalu masuk ke dalam mes. Keesokan harinya hujan turun sangat deras. Hari ini kita off, ujar Toto. Rian yang mendengar itu bergegas kembali ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal. Beberapa saat kemudian Rian sudah tertidur. Tapi tidak lama kemudian Wewen membangunkan Rian. Yan, bangun Yan, itu dicariin Binoy, ujar Wewen seraya menepuk lengan Rian beberapa kali. Ah, lu suruhlah dia pulang, bilang gue lagi sakit, ujar Rian seraya menepis tangan Wewen. Sesaat kemudian ada seseorang yang mengelus tubuh Rian dari luar selimutnya. Apalagi sih Wen? Bentak Rian seraya membuka selimutnya. Dan setelah Rian tahu siapa yang ada di sampingnya itu, Rian langsung melompat turun dari tempat tidur. Mau ngapain lagi kesini? Tanya Rian kaget melihat Binoy ada di tempat tidurnya. Aku mau mengembalikan sarungmu dan mengantarkan makanan untukmu, ujar perempuan itu. Cantik sih, tapi ya gitu. Aku sudah makan, berikan saja untuk teman-temanku di sebelah, ujar Rian. Sekalian, aku mau minta maaf kejadian tadi malam,
ujar perempuan itu menunduk. Ya sudah, tidak apa-apa, asal lain kali jangan begitu lagi. Pulanglah, aku mau tidur, ujar Rian. Sepertinya memang semua lelaki menjauhi aku, termasuk kamu. Sebegitu hinanya kah aku di mata lelaki? Isak perempuan itu. Bukannya begitu. Aku tidak pernah memandang kau hina. Cuma sekarang aku hanya ingin tidur, ingin istirahat, itu saja, ujar Rian. Andai aku bisa memilih, aku pun tidak ingin menjadi janda. Aku tidak ingin dianggap perempuan yang tidak bisa membina rumah tangga. Tapi andai kau tahu betapa sakitnya dulu saat aku disiksa oleh suamiku, dipukul, ditampar, bahkan hampir dibunuh, isak perempuan itu. Astaga, memangnya aku pernah menyinggung statusmu atau kehidupanmu? Aku tidak pernah menilai seseorang hanya dari statusnya. Aku berteman dengan siapa saja, dan aku tidak pernah membeda-bedakan mereka, ujar Rian seraya menggaruk kepalanya. Hanya isak tangis yang terdengar. Baiklah, begini saja, aku minta maaf kalau memang aku ada salah, ucap Rian lembut. Aku juga minta maaf atas kejadian tadi malam, ucap Binoy. Ya, lupakanlah, ujar Rian sembari berjalan keluar kamar. Rian, mau kemana? Tanya Binoy. Mau ke WC, memangnya kenapa? Tanya Rian kesal. Enggak apa-apa, habis itu langsung makan ya, ujar Binoy. Rian hanya mengangguk. Sesaat kemudian Rian masuk ke dalam kamarnya lagi. Di sana masih ada Binoy. Ini makanannya Yan, dimakan dulu, ujar Binoy lagi. Rian mengambil kursi dari luar kamarnya, lalu duduk di dekat pintu. Binoy memberikan mangkuk yang berisi juhu umbut munau. Rian mengambil mangkuk itu. Sesaat setelah berada di tangan Rian, mangkuk itu pecah. Isinya berbusa dan menghitam. Rian menatap lekat ke arah perempuan itu. Sekarang, keluar dari sini, ujar Rian. Yan, dengarkan penjelasanku dulu, ujar perempuan itu. Keluar, teriak Rian marah. Perempuan itu segera keluar, berlari dan menangis. Rian menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian, teman-teman Rian berkumpul di depan kamar Rian. Kenapa Yan? Kau memperkosa anak orang ya? Tanya Ikar. Brengsek lu, lihat ini. Dia coba-coba sama gua. Gara-gara tadi malam gua pulang gak pamit mungkin, ujar Rian menunjuk mangkuk dan makanan yang sudah seperti kotoran itu. Itu racun atau guna-guna? Tanya Wewen takut. Entahlah, jawab Rian. Gimana tuh biar tahu kalau makanan yang ada racunnya sama yang gak ada? Tanya Toto. Gua ketuk bawah mangkuknya. Kata guru gua, kalau makanan itu ada isinya, pasti mangkuknya bakal pecah dan makanannya akan berubah warna dan bau, ujar Rian. Ajarin gue dong, gue juga takut jika sewaktu-waktu diracun orang, ujar Midun. Gue gak bisa, kalau kalian mau belajar ya harus sama guru gue, ujar Rian, lalu membersihkan lantai. Setelah kejadian itu mereka tidak pernah melihat atau bertemu dengan Binoy lagi. Semuanya berjalan seperti biasa. Dan hari itu Rian sedang libur kerja. Dia sendirian di mes karena teman-temannya pulang desa mereka. Rian hanya menitipkan uang untuk orang tuanya. Sementara Rian lebih memilih sendirian di mes. Malam itu rintik hujan mulai turun. Rian bermaksud keluar mes untuk membeli rokok dan makanan. Rian mengunci pintu lalu berjalan di bawah rintik hujan tanpa memakai payung dan hanya memakai jaket kain dan topi. Di tengah jalan tepat di dekat rumah kecil milik dukun ilmu hitam, Rian mendengar suara teriakan seorang wanita. Ah, mungkin Kamben Manak. Batin Rian berusaha mengacuhkan suara itu. Rian bergegas melewati rumah itu, namun suara gedoran pintu dari dalam itu membuat Rian berhenti tepat di depan rumah itu. Tolong, teriak suara itu. Jangan, tolong, jangan, teriak suara itu terisak. Jangan, teriak suara itu. Rian bergegas berlari menaiki tangga rumah kayu itu, lalu dengan sekali tendangan keras dan disertai tenaga dalam, pintu rumah itu roboh. Rian melihat pemandangan yang sangat menyayat hati. Ada seorang gadis setengah telanjang, sedang dicumbu oleh seorang lelaki tua. Melihat apa yang terjadi di depannya, Rian seketika teringat kejadian yang menimpa kekasihnya dulu. Bangsat, kau tua bangka iblis, setan, teriak Rian seraya menyerang lelaki tua itu.
Rian menarik lelaki tua itu hingga tersandar di dinding. Dengan sangat marah, Rian menghajar lelaki tua itu tanpa ampun. Tendangan dan tinju Rian tepat mengenai tubuh lelaki tua itu. Rian melempar lelaki tua itu ke tanah. Dengan membelakangi gadis itu, Rian melepaskan jaket dan celana panjangnya, lalu memberikan pakaiannya pada gadis itu. "Pakailah, jangan sampai orang lain melihatmu telanjang seperti ini," perintah Rian pada gadis itu. Setelah itu Rian bergegas turun ke tanah mencari dukun cabul itu. Di sana tidak ada siapa-siapa. Rian mengelilingi rumah itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. "Bangsat, seharusnya dia tidak bisa kabur lagi," ujar Rian kesal. Lalu Rian bergegas menaiki rumah itu lagi. Gadis itu terlihat gemetar melihat Rian yang hanya memakai celana pendek dan kaos pendek. "Tenanglah, aku tidak akan berbuat macam-macam padamu," ujar Rian. "Rumahmu di mana? Biar aku antar pulang," ujar Rian ramah. Gadis itu dia menunduk. "Apa kau takut padaku? Aku bukan orang jahat. Sebenarnya aku ingin membeli rokok dan makanan, tapi saat aku melewati rumah ini, aku mendengar teriakanmu, dan aku masuk, lalu menghajar lelaki tua bangka iblis itu," ujar Rian berusaha menjelaskan. "Aku bersungguh-sungguh ingin mengantarmu pulang. Jadi di mana rumahmu?" tanya Rian. Aku tidak ingin pulang," ujar gadis itu. "Kenapa? Apa kau takut jika nanti dimarahi orang tuamu karena pakaianmu sekarang ini?" tanya Rian. Gadis itu mengangguk. "Lalu bagaimana?" tanya Rian lagi. Gadis itu kembali menggeleng. "Ya sudah, lebih baik kita keluar dari sini dulu. Nanti kita pikirkan lagi kau mau diantar kemana," ujar Rian menarik tangan gadis itu. Rian membawanya ke warung yang berjarak lumayan dari situ. Rian membelikannya makanan dan baju perempuan. "Pilihlah baju yang kau suka," ujar Rian. Dengan tangan gemetar gadis itu mengambil baju dan celana panjang. "Dari mana gadis ini, Yan? Apa dia adikmu?" tanya ibu pemilik warung. Warungnya lengkap, alat cewek, baju pakaian, terus barang makanan juga ada. "Memangnya ibu tidak kenal dengan gadis ini?" tanya Rian. Ibu pemilik warung itu menggeleng. Lalu Rian menceritakan tentang gadis itu. "Astagfirullah, semoga kau dilindungi Allah, Yan. Semoga tidak terjadi apa-apa padamu," ujar ibu pemilik warung itu, menyentuh lengan Rian. Rian tersenyum kecut. "Jika memang sudah takdirku, apalah dayaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudku hanya ingin menolong, itu saja," jawab Rian. Gadis itu memberikan baju itu pada Rian. "Yang ini?" tanya Rian. Gadis itu mengangguk. "Sekalian mie sama makanan yang biasa," ujar Rian seraya menyerahkan uang. "Sekarang bagaimana?" tanya Rian pada gadis itu. "Aku tidak berani pulang," jawab gadis itu pelan. "Ya Tuhan, aku sudah mengantuk. Kalau untuk menemanimu jalan-jalan sampai pagi, aku tidak kuat. Dingin, ngantuk," ujar Rian. "Kalau kau memang percaya, kau boleh ikut ke mes. Teman-temanku semuanya pulang. Jadi ranjang-ranjang di kamar itu, 3 yang kosong. Kau bisa tidur di salah satunya. Kau tidak usah khawatir, aku tidak akan berbuat jahat padamu," ujar Rian. Gadis itu mengangguk. Mereka berjalan menuju mes Rian. "Kita jalan sini saja. Walaupun agak banyak rumput, tapi di sini aman untukmu. Kau tidak akan melihat rumah iblis itu lagi," ujar Rian menuntun gadis itu ke jalan yang langsung sampai di belakang mesnya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di belakang mes. Dengan hati-hati Rian membantu gadis itu agar tidak jatuh. Lalu setelah sampai di depan kamar Rian, segera membuka pintu kamar mesnya. "Ayo masuk, kau boleh pilih tempat tidur yang kau mau," ujar Rian seraya mengunci pintu. "Aku di atas saja," ujar gadis itu. Rian mengangguk, lalu mengambil 2 piring dan mangkok. "Makanlah dulu," ujar Rian seraya meletakkan makanan itu ke dalam piring. "Kamu?" tanya gadis itu. "Aku sudah makan. Tadi aku cuma mau beli rokok sama cemilan," ujar Rian, seraya berdiri dan duduk di ranjangnya. "Kalau boleh tahu, kamu itu sebenarnya ngapain ke rumah dukun itu?" tanya Rian. "Kata temanku dukun itu sakti. Lalu aku mau mencoba ke sana untuk menyatukan kedua orang tuaku lagi. Kata dukun itu, aku harus menunggu sampai malam hari. Dan ternyata dukun itu ingin berbuat jahat padaku. Aku malu sekali," ujar gadis itu mulai terisak. "Sudahlah,
kau ganti saja bajumu. Itu di dapur, itu kosong. Kalau WC ada di luar sebelah kamar yang di ujung itu. Kalau kau ingin buang air, bangunkan saja aku. Nanti aku awasi dari pintu kamar ini, ujar Rian. Gadis itu mengangguk. Terima kasih, kamu sudah sangat baik padaku, padahal kita tidak saling kenal, ujar gadis itu. Rian tersenyum lalu merebahkan tubuhnya membelakangi gadis itu. Sekitar jam 3 malam, Rian terbangun karena merasa perutnya sangat sakit. Sakitnya kayak jalan bolak-balik, dari dada sampai perut. Seketika Rian mual. Rian ke dapur. Sesampainya di dapur, Rian muntah. Darah hitam kental dan berbau busuk. Bangsat, ujar Rian seraya masuk ke dalam. Mencari air dari dalam tasnya. Rian terus memuntahkan darah hitam kental dan berbau busuk itu, hingga spraynya basah oleh darah yang dia muntahkan. Wajah Rian memucat, tangannya mulai gemetar. Ya Allah, kamu kenapa? Pakai gadis itu. Tolong carikan air di dalam tasku, cepat, ujar Rian lemah. Gadis itu bergegas turun dan mencari air dalam tas itu. Gak salah, airnya kok dikit begini? Aku ambilin di dapur aja ya, ujar gadis itu. Tidak usah, aku hanya membutuhkan air itu, ujar Rian berusaha berdiri. Tubuhnya semakin lemah dan seluruh tubuhnya gemetar. Brak, Rian terjatuh dan menggigil di lantai. Gadis itu berlari ke arah Rian, meletakkan kepala Rian di pangkuannya dan meminumkan air di botol kecil itu. Setelah air itu masuk ke dalam mulut Rian, tiba-tiba tubuh Rian mengejang dan sesaat kemudian terbatuk, dan dia memuntahkan sesuatu lagi, kepala ayam hitam yang membusuk. Dan ada cairan yang berbau sangat busuk keluar dari mulut Rian. Danur, pakai gadis itu seraya menutup mulutnya. Setelah semua cairan itu keluar, Rian terkapar tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Rian bangun dengan wajah sangat pucat. Syukurlah kamu sudah bangun, aku sangat takut melihat kejadian tadi malam, ujar gadis itu seraya membersihkan tubuh Rian. Rian berusaha bangun, namun ditahan oleh gadis itu. Jangan kemana-mana dulu, ujar gadis itu. Rian merasa tidak enak dengan apa yang terjadi semalam. Dia bangun bermaksud untuk membersihkan bekas muntahannya itu. Kau yang membersihkannya? Tanya Rian. Iya, gak apa-apa kok. Yang penting kamu istirahat dulu, ujar gadis itu. Makasih ya, ujar Rian. Seharusnya aku yang berterima kasih, dan aku juga minta maaf karena kamu jadi sakit seperti ini, ujar gadis itu dengan wajah sedih. Ini bukan salah kamu, memang dukunya saja yang keterlaluan, ujar Rian. Oh ya, dari semalam kita belum berkenalan. Namaku Rian, namamu siapa? Tanya Rian. Aku Diang, jawab gadis itu. Rian tersenyum ke arah Diang. Seharian itu Diang mengurus Rian dengan penuh perhatian. Diang, apa kau tidak ingin pulang? Tanya Rian sore itu. Bagaimana aku pulang kalau keadaanmu seperti ini? Aku akan tetap di sini sampai kamu sembuh, ujar gadis itu. Rian tersenyum kecut, matanya menatap langit-langit. Ucapanmu itu mengingatkanku pada seseorang, ujar Rian sembari membayangkan wajah kekasihnya. Semua orang akan berkata begitu, Yan, apalagi terhadap orang yang sudah menolong kita, ujar gadis itu tersenyum. Rian tersenyum. Andai tidak ada kamu, entah apa yang terjadi padaku malam itu. Mungkin aku sudah kehilangan kesucianku, ucap gadis itu. Sudahlah, jangan dipikirkan, ujar Rian seraya berdiri dan masuk ke kamar. Aku harus mempersiapkan semuanya agar nanti malam tidak seperti ini, ujar Rian seraya mengeluarkan peralatannya dan menggelarnya di lantai. Setelah semua keperluannya tersusun rapi, Rian mengganti pakaiannya dengan pakaian serba hitam. Konon hitam itu nggak bisa dilihat oleh mata dukun atau makhluk halus. Yan, untuk apa semua ini? Kamu bukan dukun santet kan? Tanya Diang heran. Ada-ada saja, mana mungkin aku dukun santet? Gak akan tega aku itu membunuh orang, apalagi membunuh orang yang sama sekali tidak bersalah pada aku. Kecuali... Rian enggan meneruskan kalimatnya. Pikirannya melayang ke beberapa tahun lalu saat ia memenggal kepala perampok. Kecuali apa, Yan? Tanya gadis itu. Kecuali itu terpaksa, ujar Rian. Kamu pakai ini ya, takutnya kamu juga kena nanti. Soalnya kamu kan ada di sini dan aku juga masih belajar, ujar Rian seraya menyerahkan gelang hitam pada Diang. Yan, hati-hati,
ucap Diang khawatir. Rian tersenyum. Ya, tapi andaikan aku kalah, tolong telepon keluargaku. HP-nya ada di situ. Ujar Rian berpesan, seraya menunjuk handphonenya yang berada di dekat bantalnya. Jangan bicara seperti itu, Yan. Kamu orang baik. Kamu gak akan mati kok. Isak Diang. Sudah, jangan menilai orang hanya dari luarnya saja. Kamu cuma tidak tahu aku, masa laluku. Andai kau tahu, mungkin kau pun akan berpikir aku adalah orang paling jahat, paling brengsek yang pernah kau kenal. Ujar Rian tertawa kecil. Diang tersenyum. Gak percaya, ucap gadis itu. Ya sudah, terserah kamu saja, ujar Rian. Yan, panggil Diang. Iya. Gak jadi deh, takut kamu tersinggung, ujar Diang. Gak akan, santai saja. Aku udah terbiasa kok, sejak kecil dihina, diejek, ujar Rian tertawa kecil. Masih sakit, tapi masih bisa bercanda, ujar Diang tersenyum. Emang itu kenyataannya. Dijauhi teman-teman satu sekolah, dihina, diejek, itu udah hal biasa bagiku, ujar Rian tersenyum. Kamu hebat ya, aku aja beberapa kali pernah mencoba bunuh diri karena masalah orang tuaku, ujar Diang. Aku juga pernah menjalani masa-masa paling sulit di hidupku, saat harus berjuang melawan rasa bersalahku pada kekasihku yang meninggal setelah diperkosa dan keluarganya dirampok. Bahkan sampai sekarang, rasa bersalah itu masih ada, ujar Rian meneteskan air mata. Makanya saat aku melihat kau hendak diperkosa kemarin, aku tidak bisa menahan emosiku, ujar Rian mengusap air matanya. Kekasihmu beruntung bisa mendapatkan lelaki sepertimu yang sangat mencintai dia dengan tulus. Pasti dia sangat cantik ya, Yan, ujar Diang tersenyum. Enggak seberuntung kelihatannya, ujar Rian menunduk mengingat kejadian di malam itu saat dia merenggut kesucian kekasihnya. Kok gitu? Tanya Diang. Gak apa-apa, Yan, kalau boleh aku ingin melihat foto kekasihmu itu boleh? Tanya Diang. Aku bahkan tidak punya satupun, ujar Rian. Walaupun aku tidak melihat fotonya, tapi aku yakin dia itu sangat cantik, ujar Diang tersenyum. Tidak juga, tapi dia memiliki hati yang sangat baik dan lembut. Bahkan saat aku melakukan hal gila pun, dia masih bisa untuk memaafkan aku. Dia perempuan yang memberikan aku sejuta kebahagiaan, tidak seperti perempuan-perempuan yang pernah aku temui, ujar Rian. Memangnya dia itu kekasihmu yang keberapa? Tanya Diang. Yang pertama, jawab Rian. Lalu wanita-wanita yang ketemu sebelum dia? Tanya Diang lagi. Teman, sama seperti perempuan-perempuan di desa ini. Mereka hanya teman. Aku tidak berniat untuk memacari mereka, ujar Rian. Kenapa? Tanya Diang penasaran. Karena aku takut, ujar Rian. Takut kenapa? Apa menurutku kami perempuan adalah sosok makhluk menyeramkan? Tanya Diang seraya memperagakan sosok makhluk yang menyeramkan. Enggak, bukan itu. Kalau itu sih keterlaluan, ujar Rian tertawa kecil. Lalu, tanya Diang. Mereka terlalu berlebihan, ujar Rian. Maksudnya? Tanya Diang. Tidak hanya sekali atau dua kali, tapi sering. Perempuan-perempuan yang entah menyukaiku atau tidak, mereka sering memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperlihatkan pada siapapun selain suaminya nanti. Tujuannya hanya untuk membuatku tertarik. Ya walau sejujurnya aku memang tertarik melihat hal itu, tapi hanya sebatas itu. Tidak ada cinta. Di sini pun aku pernah mengalami hal yang sama, ujar Rian. Wah, berarti kau incaran kamben manak, Yan? Soalnya kau kan masih berjaga, ujar Diang seraya mengecilkan suaranya. Kamu salah, aku bukan berjaga, ujar Rian. Loh tadi katanya? Tanya Diang heran. Dulu aku pernah memperkosa kekasihku, ujar Rian. Maksudnya? Tanya Diang. Rian menceritakan secara detail tentang kejadian dulu itu pada Diang. Sebenarnya dia tidak mau, tapi aku yang memaksanya karena aku takut kehilangan dia. Karena saat itu statusnya adalah istri orang, ujar Rian. Dan ternyata aku memang benar-benar kehilangan dia untuk selamanya, ujar Rian menunduk. Aku ikut sedian, jalan cinta kalian harus seperti itu, ucap Diang. Rian tersenyum. Semoga kau mendapatkan pengganti dia lagi, Yan, ujar Diang. Amin, semoga saja. Tidak perlu cantik,
Yang penting dia bisa membuat masakan kesukaanku. Ujar Rian tersenyum. Memangnya kesukaanmu apa? Tanya Diang. Juhu umbut uwe. Ujar Rian tersenyum. Kau ini ada-ada saja. Anak kecil pun bisa membuatnya, Yan. Ujar Diang tertawa terbahak-bahak. Aku serius. Awalnya aku tidak suka. Tapi setelah dia yang memasaknya, entah kenapa aku malah sangat menyukai juhu umbut uwe. Dia mencari jumbutnya sendirian, memasaknya sendirian. Tapi rasanya itu yang membuatku suka. Biasanya kan umbut uwe itu pahit. Tapi kalau dia yang memasaknya, rasanya manis dan enak. Ujar Rian. Wah, kalau itu sulit, Yan. Sama saja seperti membuat asam menjadi madu. Ujar Diang tertawa. Kau benar. Bahkan ibuku saja tidak bisa membuat umbut uwe jadi manis. Ujar Rian. Tapi andaikan ada temanmu yang bisa membuatnya bagaimana? Apa kau akan menikahinya? Tanya Diang lalu tertawa terbahak-bahak. Mending nikah sama nenek-nenek aku daripada nikah sama yang punya pedang juga. Ujar Rian ikut tertawa. Yan, aku masak dulu ya. Ujar Diang. Rian mengangguk. Setelah Diang ke dapur, Rian mengambil sesuatu dan membawanya keluar rumah. Menanam sesuatu itu tepat di depan rumah. Setelah itu, Rian mencuci tangannya dan masuk ke kamarnya, membaringkan tubuhnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.